Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali hadir di webinar yang diselenggarakan oleh Muji Santoso Training and Consulting. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Bowo Budiarso akan memandu sesi webinar pada kesempatan siang hari ini. Materi yang akan dibahas adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Bapak Ibu semuanya, bicara soal pajak pertambahan nilai atau PPN, banyak hal yang perlu dibahas mengenai ketentuan standar terbaru atau apa saja yang perlu dilakukan untuk melengkapi perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Pada kesempatan kali ini, hal tersebut akan dibahas oleh narasumber kita, Ibu Siti Rahayu. Beliau adalah penyuluh pajak Kanwil DJP Jatim 3. Kami sampaikan jika kegiatan ini terbagi dalam dua sesi. Untuk sesi pertama, narasumber akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 45 menit. Dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab selama kurang lebih 45 menit. Bagi peserta yang mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya atau dapat melalui kolom chat. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Siti Rahayu untuk menyampaikan materinya selama 45 menit. Baik, Silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Muji, kemudian kawan lama saya ini Pak Muji, kemudian Pak Bowo Budiarso selaku moderator, Bapak Ibu hadirin sekalian. Mudah-mudahan semua lagi semangat ini. Karena ini jam-jam ngantuk kayaknya ya Pak Bowo ya. Ya, Bisa saya buka kami dengan pantun suatu. sedikit deh. Minta Ya, cakepnya Bapak Ibu sekalian. Boleh ya pantun Pak Bowo ya. silakan Ibu. Oke. Liburan jalan-jalan ke kota Surabaya. Cakep, Makan rujak nih, makan rujak cingur terasa sangat nikmat. Apa kabar Bapak Ibu cakep, semuanya? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Ya, karena ini jam-jam cakep. sibuk ya, jam ngantuk gitu. Sebentar saya izin share screen dulu. Ya, Sebentar. Jelas ya, Pak. Eh, Baik, seperti disampaikan tadi Pak Bowo, nama saya Siti Rahayu. Ini perkenalan sedikit ya. Nama saya Siti Rahayu, Siti Rahayu, penyuluh pajak Alimadya di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sempat dibicarakan bahwa di Jawa Timur itu ada 3 kanwil. Ada Kanwil DJP Jawa Timur 1 di Surabaya, ada Jawa Timur 2 di Sidoarjo, dan Jawa Timur 3 di Malang. Kami, saya dan ada tim juga adalah penyuluh penyuluh di Kanwil di JP Jatim 3 yang antara lain tugasnya memberikan edukasi terkait perpajakan baik kepada wajib pajak maupun kepada calon wajib pajak. Jadi tidak hanya kepada wajib pajak, tapi kita juga memberikan inklusi kepada calon wajib pajak antara lain mungkin mahasiswa, pelajar, kemudian eh, yang lainnya yang belum punya NPWP gitu. Jadi kalau sekarang kita berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian yang saya rasa sudah ahli ini juga tentang pajak gitu ya. Kita sharing session gitu Bapak Ibu ya. Tidak bermaksud menggurui tapi hanya berusaha untuk sharing gitu ya. Lah karena materinya sekarang update PPN, tapi saya juga tetap akan memberikan sekilas tentang apa itu si PPN gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau PPN itu dasar hukumnya tentu mengacu ke Undang-Undang PPN nomor 8 tahun 83. Nah, ini undang-undang yang pertama kali PPN dan jasa PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
Nah, Undang-Undang PPN nomor 8 tahun 1983 ini sudah dirubah beberapa kali sampai perubahan kelima, di mana perubahan kelima ini merupakan perubahan yang terakhir yaitu dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 yang kita kenal dengan Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi kalau dulu undang-undang itu berbeda-beda, jadi ada undang-undang KUP, ketentuan umum perpajakan, ada PP, ada PPN. Nah, di perubahan terakhir di Undang-Undang Nomor 7 itu semua jadi satu, tapi ada dibedakan per klaster. Jadi perubahan kelima ini kita PPN dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 klaster pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, saya coba. Nah, selanjutnya terkait Undang-Undang HPP ini, maka yang berubah adalah ada beberapa perubahan yang signifikan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu sebelumnya bahwa ada kelompok barang yang sebelumnya non-BKP kemudian menjadi BKP. Contohnya adalah barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Dari sebelumnya non-BKP kemudian menjadi BKP. Kemudian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ini juga yang awal-awal Undang-Undang HPP itu sempat heboh. Wah, nanti sembako jadi mahal karena menjadi BKP. Padahal kemudian ada ketentuan berikutnya bahwa meskipun menjadi BKP itu merupakan mendapat fasilitas. Nanti kita sampaikan lebih lanjut. Kemudian ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang disediakan oleh usaha jasa boga atau catering. Ini penting bagi Bapak Ibu, terutama yang di instansi pemerintah ya. Ini tetap menjadi non-BKP karena ini merupakan objek dari pajak daerah. Jadi berdasarkan Undang-Undang HKPD, apa yang sudah menjadi objek pajak daerah tidak akan lagi dikenakan PPN. Jadi ini tetap non-BKP. Jadi seperti kita ketahui bahwa apa pajak itu ada pajak yang dikelola pusat, ada pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan BPN itu yang dikelola oleh pemerintah pusat. Sehingga yang menjadi objek pajak daerah tidak lagi dikenakan BPN. Selanjutnya disebutkan juga bahwa barang yang non BKB yang kebutuhan pokok itu diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan BPN, di mana ini diadakan atau diberikan secara selektif dan terbatas. Selanjutnya ada kelompok barang atau jasa yang tidak kena pajak. Nah, tadi barang, nah sekarang jasa. Nah, jasa apa aja? Ini ada beberapa ya Bapak Ibu, nanti slide-nya kita bagikan dalam bentuk PDF. Nah, yang ada tanda kuning ini jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, itu tetap masuk dalam kategori yang non-JKP. Jadi ini dibedakan berdasarkan yang ada warnanya ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang lainnya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial dari sebelumnya non JKP itu menjadi JKP. Sedangkan yang ditandai warna kuning dari non JKP tetap JKP. Tetapi Bapak Ibu perlu nanti diperhatikan bahwa jasa ex non JKP itu diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan BPN. Sama seperti BKP nanti akan diberikan secara selektif dan terbatas. Nah, fasilitas atau fasilitas yang fasilitas PPN ini nantinya apa saja gitu ya. Ini yang terutama mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis. Jadi ada diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang pertama apa? Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Nah, seperti beras, gabah, jagung, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran itu diberikan fasilitas dibebaskan dari PPN. Kemudian jasa, jasa tadi kan dari non jasa kena pajak menjadi jasa kena pajak, tetapi dibebaskan dari PPN untuk jasa kesehatan tertentu, jasa kesehatan yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Ini di poin 2. Kemudian ketiga, jasa pelayanan sosial.
Selanjutnya jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat, air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Jadi kalau dengar tiket pesawat itu dikenakan pajak itu bukan sesuatu yang baru. Asal dia tidak melekat dengan angkutan luar negeri, maka memang menjadi objek dari BPN. Kalau dia tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri, maka dia dibebaskan. Kemudian jasa tenaga kerja. Jasa tenaga kerja meliputi jasa tenaga kerja itu sendiri, jasa outsourcing, jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Ini dibebaskan dari BPN. Selanjutnya mengenai tarif. Nah, tarif ini diatur di Undang-Undang HPP, Bapak Ibu ya. Termasuk kemarin heboh naik 12%. Itu memang amanah dari Undang-Undang HPP. Yaitu berdasarkan Undang HPP dari 10% naik menjadi 11%. Itu sudah berlaku 1 April 2022. Selanjutnya sebesar 12% yang berlaku mulai paling lambat 1 Januari 2025 dari sebelumnya 10% sebelum 1 April 2022. Nah, ini memang untuk tarif berdasarkan undang-undang itu memang ada range antara 5% paling rendah dan paling tinggi 15%. Ini disampaikan oleh pemerintah kepada DPR dan telah disetujui. Makanya kemudian kenapa akhirnya akan ada PMK 131 yang akan kita update, saya sampaikan nanti gitu ya Bapak Ibu. Nah, di Undang-Undang HPP ini juga menyebutkan mengenai nilai lain. Jadi kalau biasanya kita berbicara pajak gitu kita kalikan PPN kali tarif, tapi ada di Undang-Undang HPP ini diatur mengenai nilai lain, di mana PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif. Tapi kalau tarif PPN Bapak Ibu sekalian itu single tarif, jadi tarifnya kalau 11% ya 11%, nantinya 12% ya 12% gitu ya dikalikan dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajaknya ini yang bisa berbeda gitu ya dari harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain. Ini nanti nilai lain yang akan dipakai. Selanjutnya, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau BKPTB dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang penghitungan PPN-nya terutang menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain ini tidak ini berupa nilai lain dapat dikreditkan. Jadi pajak masukannya dapat dikreditkan kecuali untuk yang DPP besaran tertentu yang tidak dapat dikreditkan, tapi nilai lain masih dapat dikreditkan. Gitu ya. Contohnya pemakaian sendiri BKP atau JKP, ini kemudian penyerahan BKP melalui perdagangan elektronik dan sebagainya. Penyerahan BKP melalui juri lelang itu juga masuk dengan dasar atau dengan DPP nilai lain. Selanjutnya DPP-nya bisa besaran tertentu di mana pengusaha kena pajak ini punya ketentuan khusus yaitu apabila mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu. Nah, ini jumlah tertentunya kalau berdasarkan saat ini adalah di bawah 4,8 M. Kemudian melakukan kegiatan usaha tertentu, selanjutnya melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu dapat memungut PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian, atas pajak masukan perolehan BKP atau JKP, impor BKP dan pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud oleh BKP tersebut tidak dapat dikreditkan. Jadi kalau DPP-nya nilai lain tadi, pajak masukan dapat dikreditkan, tetapi kalau dengan besaran tertentu, pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Jadi contohnya di sini adalah PKP dengan peredaran usaha kurang dari 4,8 miliar, PKP yang melakukan penyerahan jasa pengiriman paket, PKP yang melakukan penyerahan jasa biro perjalanan wisata, dan atau agen perjalanan wisata.
kemudian PKP yang melakukan penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa tersebut mendapat atau terdapat biaya transportasinya, gitu ya. Ini merupakan ketentuan baru berdasarkan Undang-Undang HPP. Nah, Undang-Undang HPP ini Bapak Ibu sekalian berlaku 1 April 2022 yang lalu, kecuali yang tarif PPN 12% itu paling lambat 1 Januari 2025. Ini terkait Undang-Undang HPP, refresh sedikit. Kemudian pelaksanaan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang HPP itu ada PP 44 Bapak Ibu sekalian. PP 44 tahun 2022 tentang penerapan terhadap PPN barang dan jasa dan PPN BM atas barang mewah, pajak penjualan atas barang mewah. Ini diatur di PP 44 tahun 2022. Jadi turunan HPP nanti ada PP 44 tahun 2022 dan kita juga bahas sedikit PP 49 tahun 2022. Nah, ini saya cantumkan eh, peta pengaturannya supaya nanti Bapak Ibu kalau mau mencari di undang-undang seperti apa sih gitu ya di PP 44 ini. Yang pertama nanti kalau untuk definisi itu ada di ketentuan umum di bab 1, kemudian bab 2 itu subjek PPN, bab 3 objek PPN. Jadi kalau ingin lihat ini objeknya masuk objek PPN atau tidak, Bapak Ibu tinggal cari di PP 44 di bab 3 mengenai BKP dan JKP. Kemudian terkait dasar pengenaan pajaknya di bab 4 dan seterusnya ya ada bab 5 penghitungan PPN, ada tempat pengkreditan pajak masukan sampai terakhir ada faktur pajak di bab 8. Jadi ini nanti dasar apa pelaksanaan dari Undang-Undang HPP yang diatur di PP 44. Nah, sedikit saya spill sedikit yang terkait di PP 44 yang mungkin bisa terkait dengan Bapak Ibu sekalian. Apa sih gitu ya? Jadi formula penghitungan PPN yang menjadi bagian dari harga atau pembayaran yang semula menggunakan 10% itu kan sekarang menjadi 11%. Dan eh, sebelumnya 1 April menjadi 11%, kemudian 1 Januari itu menjadi 12%. Nah, ini eh, tarifnya seperti ini. Jadi skemanya dibuat seperti ini bagannya. Jadi PPN itu sama dengan tarif. Jadi kalau ini 11%, berarti per 100% ditambah 11 kali harga atau pembayaran. Jadi apabila PPN termasuk bagian dari harga atau pembayaran, ini menjadi seperti itu. Jadi kalau sekarang nantinya 12, harusnya kan 12 per 100 per 12 kali harga atau pembayaran. Meskipun nanti untuk barang non mewah akhirnya di PP menjadi 11 per 12. Bapak Ibu nanti skemanya seperti apa? Mungkin nanti bisa dilihat dari PMK-nya nanti di PMK 131. Jadi ini ya, jadi ini pembayaran PPN termasuk bagian dari pembayaran skemanya seperti ini. Kemudian jika dia ada PPNBM, maka ditambah T kecil ini PPNBM. Jadi tarif PPN sama dengan T per 100 per T, ditambah T kecil ini PPNBM. Jadi seperti itu skemanya. Penghitungan dari harga penghitungannya. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana penunjukan pihak yang harus melakukan pelaporan PPN gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan atau pelaporan PPN atau PPNBM-nya seperti ini untuk melakukan penyetoran dan atau pelaporan PPN dan atau PPNBM-nya. Pihak lain ini pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi, termasuk juga pedagang, penyedia jasa, dan PPMSE. Ini perdagangan yang melalui sistem elektronik atau memfasilitasi transaksi dengan pemungut PPN pasal 16A Undang-Undang PPN. Jadi kalau bertransaksi dengan instansi pemerintah, dengan BUMN yang ditunjuk untuk melakukan pemungut PPN, maka pedagang atau penyedia jasa itu merupakan OP atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli atau penerima di dalam daerah pabean. Ini yang terkait BMSE, perdagangan melalui sistem elektronik. Ini terutama yang ada di luar daerah pabean. Nah, penunjukan pihak lain, tata cara pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan PPN itu
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi akan diatur secara khusus terkait BPNU, penyedia jasa, dan sebagainya. Bapak Ibu. Selanjutnya, pemungutan dan penyetoran BPN terutang dengan besaran tertentu. Jadi kalau dengan besaran tertentu itu nanti perlu diperhatikan bahwa pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Jadi untuk PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu, tadi 4,8 M, kemudian melakukan kegiatan usaha tertentu, melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu. Di sini ya. Jadi dapat memungut dan menyetor BPN terutang dengan besaran tertentu. Besaran tertentu ini Bapak Ibu sama dengan formula tertentu kali tarif BPN dikalikan DPP. Sedangkan DPP-nya adalah harga jual, penggantian, atau nilai tertentu. Nah, penting diperhatikan bahwa apabila menggunakan PPN besaran DPP besaran tertentu ini, maka pajak masukannya itu tidak bisa dikreditkan. Pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Selanjutnya, pemungutan dan penyetoran PPN dengan besaran tertentu ini ya. Ini untuk DPP berupa nilai tertentu sebesar Rp0. Ini untuk apa? Untuk BKP yang menyerahkan dari cabang. Jadi dari pusat ke cabang itu nilai tertentunya nol gitu. Sama dengan pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma BKP atau JKP bagi PKP yang memungut BPN atas penyerahan dengan besaran tertentu. Jadi antar cabang, kemudian pemakaian sendiri itu tarifnya adalah DPP-nya Rp0. Otomatis kan 11% kali nol atau 12% kali nol gitu ya. Jadi nol. DPP berupa nilai tertentu sebesar Rp0. Nah, itu Bapak Ibu yang terkait PP 44. Kemudian selanjutnya apa? PP 49. Nah, di PP 49 itu nanti Bapak Ibu akan dipertegas lagi mengenai nilai yang PPN yang dibebaskan dan PPN atau PPNBM yang tidak dipungut atas impor gitu ya. Jadi yang dibebaskan dan yang tidak dipungut. Ini skemanya, pengaturannya sama seperti itu. Ada bab 1 ketentuan umum dan seterusnya sampai bab 4, kemudian bab 11. Jadi nanti kalau pengen lihat secara detail bisa dilihat dari peta pengaturan. Karena waktunya terbatas, ini kita lewati. Saya hanya akan menunjukkan apa saja sih di PP 49 gitu ya. Karena ini nanti ada barang yang dibebaskan. Apa saja nanti Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Nah, masing-masing nanti akan dilihat dibebaskan itu dengan ketentuan seperti apa. Contohnya vaksin polio dan vaksin COVID itu dibebaskan. Di bawah Bapak Ibu ada keterangan tanpa SKB PPN. Jadi ini langsung. Nah, selanjutnya contoh di sini sama ya, buku tanpa SKB PPN. Jadi kita skip aja, tinggal dibaca sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bab 3 ini dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, ketentuannya seperti apa? Contoh ini mesin dan peralatan pabrik dibebaskan, itu nanti di bawah ada keterangan di sini dengan SKB PPN. Berarti sebelum bertransaksi diurus dulu SKB PPN-nya. Jadi tidak dibebaskan dengan SKB PPN. Jadi harus ada SKB-nya gitu ya, harus diurus dulu. Sama. Nah, kalau ini ternak tanpa SKB PPN berarti otomatis dibebaskan. Ini di sini. Sama ya, listrik tanpa SKB PPN. Ini listrik dengan ada ketentuan tertentu ya. Kalau rumah itu di bawah 6.600 watt ampere itu dibebaskan tanpa SKB. Jadi keterangan di bawahnya. Sama semua air dan seterusnya ini tinggal dibaca. Ini barang kebutuhan pokok tanpa SKB BPN di bawahnya. Ini yang sempat rame kan. Kebutuhan pokok beras, gabah, daging dan sebagainya. Di sini masih masuk barang yang dibebaskan tanpa SKB BPN. Nah, dibebaskan dari pengenaan PPN untuk JKP tertentu bersifat strategis. Ini Bapak Ibu ya, jadi bisa dicek satu per satu. Ini mungkin saya lewatin karena kita waktunya terbatas dan update di ini aja. Ini ya, jadi sama ini yang import.
Jadi tinggal dilihat aja ketentuannya seperti apa di bawahnya. Jadi kalau Bapak Ibu transaksi terkait hal-hal seperti ini, tinggal dilihat di bawahnya. Ini pakai apa? Mengikuti ketentuan pembebasan bea masuk ini, ya tinggal tinggal dilihat. Nah, sekarang yang terbaru adalah PMK 131 tahun 2024. Ini perlakuan PPN, ini judulnya panjang, tapi intinya adalah perlakuan PPN atas impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, dan seterusnya di daerah pabean. Jadi PPN itu sekarang seperti apa gitu. Ini diatur di PMK 131. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu diputuskan Presiden Prabowo 31 Desember 2024 bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% itu hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat berada atau masyarakat mampu. Jadi penekanannya adalah bahwa yang naik menjadi 12% hanya terhadap barang dan jasa mewah. Nah, ini sempat rame kan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 diputuskan seperti itu dan muncullah PMK 131 tahun 2024 ini. Gitu ya. Jadi, nah Bapak Ibu sekalian, latar belakang PMK 131 ini tentunya adalah bahwa penerapan tarif PPN 12% itu berlaku 1 Januari 2025. Ini ditentukan tadi sudah saya sampaikan berdasarkan Undang-Undang HPP. Sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan pengaturan agar meringankan beban masyarakat. Jadi PMK 131 ini karena amanah undang-undang PPN harus naik menjadi 12%, tetapi 131 ini memberikan pengaturan agar meringankan beban masyarakat. Nah, pokok pengaturannya adalah untuk barang mewah tadi, PPN dihitung dengan tarif 12% kali DPP berupa harga jual atau nilai impor. Jadi ini yang penekanannya adalah 12% untuk barang mewah. Nah, untuk barang selain barang mewah dan untuk jasa serta barang tidak berwujud itu 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian. Jadi Bapak Ibu kalau tarifnya 12% tapi DPP-nya 11/12, berarti kan 12 dikalikan 11/12 tetap menjadi 11%. Jadi artinya ini sebenarnya tidak ada kenaikan gitu ya Bapak Ibu. Cuman kalau kita mau membatalkan undang-undang tentu nggak bisa. Itu harus dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang kalau itu ada unsur kedaruratan gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa sih tidak langsung dihapus? Tidak, karena berdasarkan undang-undang itu amanah gitu ya. Dan ini akhirnya karena PPN single tarif, tetap tarif 12% diberlakukan, sehingga nanti untuk barang mewah itu adalah berlaku DPP nilai lain sebesar 11/12 gitu. Jadi kalau dihitung 12% kali 11/12 itu menjadi 11% sebenarnya, tetap gitu ya, tidak naik. Nah, inilah pengaturannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kategorinya apa, Bapak Ibu bisa dilihat di sebelah kiri ini kategori. Jadi kalau impor BKP itu barangnya jika barang mewah, maka dikenakan tarif 12% kali nilai impor. Kemudian tapi kalau dia barang non mewah, maka PPN dihitung 12% kali 11/12 kali nilai impor. Atau kalau penggantian ya 12% kali 11/12 kali penggantiannya berapa. Ini untuk JKP ya penggantian. Kemudian untuk penyerahan BKP dalam daerah pabean, untuk penyerahan BKP, untuk barang mewah 12% kali harga jual. Kemudian untuk PPN itu dihitung 12% kali 11/12 harga jual jika dia barang atau jasa non mewah dari harga jual atau penggantian. Kalau untuk PPN BM tidak ada, tidak berwujud atau JKP mewah tidak ada Bapak Ibu. Jadi ini untuk barang yang dikenai PPN BM barang mewah ini hanya huruf A ya. B-nya tidak ada. Kalau di
barang atau jasa ini dari penggantian gitu ya. Kemudian contohnya di sini langsung ada jika penyerahan barang mewah berupa rumah 100 miliar itu PPN-nya 12% kali 100 miliar. Jadi 12 miliar gitu. Tetapi jika dibawa bukan barang mewah maka contohnya DPP-nya harga jual 100 juta, maka PPN 12% dikalikan 11 per 12 kali 100 juta. Jadi coret ya Bapak Ibu 12-nya ini ya jadi 11 kali 100 juta menjadi 11 juta gitu ya. Untuk masa transisi saya lewatin karena sudah lewat ya masa transisinya. Nah, daftar barang mewah itu apa? Daftar barang mewah ini ada di sini Bapak Ibu. Ini PMK 141 yang diganti dengan PMK 42 tahun 2002. Ini semua jenis kendaraan bermotor. Itu masuk di PMK 141 junto pas PMK 42. Kemudian kendaraan bermotor yang lain juga ada tambahannya di sini kendaraan bermotor angkutan orang sampai dengan 15 orang, kendaraan bermotor dengan kabin ganda, mobil golf, kendaraan khusus di atas salju, kendaraan bermotor berupa dua atau tiga dengan mesin berkapasitas silinder di atas 250 cc. Kemudian trailer, semi trailer dari tipe karavan untuk perumahan atau kemah kendaraan bermotor dengan kapasitas silinder lebih dari 4000 cc. Ini masuk semua ke definisi barang mewah yang dikenakan tarif PPN 12%. Selain kendaraan mewah, hunian. Jadi kalau beli rumah, apartemen dan sebagainya dengan nilai di atas 30 miliar ke atas. Jadi 30 miliar ke atas dikenakan 12%. Kemudian balon udara dan balon udara, kemudian ada peluru, helikopter, senjata, kapal pesiar, yacht, dan sebagainya. Ini masuk kategori barang mewah. Selanjutnya, ini ada ketentuan mengenai DPP lain atau besaran tertentu. Ini diatur tersendiri. Jadi ini nggak masuk di PMK 131, Bapak Ibu. Dilihat dari jenisnya ya. Ini macam-macam ada PMK 75, 102, dan seterusnya ini ada di sini. Ini tetap. Ini ketentuan yang lama dan masih berlaku. Jadi untuk LPG masuk besaran tertentu, tarifnya berapa, penyerahan hasil pertanian tertentu ada tarifnya, penyerahan kendaraan bermotor bekas dan sebagainya. Jadi terkait ketentuan-ketentuannya dilihat dari masing-masing PMK-nya, Bapak Ibu ya. Tidak kita bahas satu persatu. Selanjutnya, selanjutnya pelaksanaan dari PMK 131 itu nanti ada Per 1 tahun 2025. Per 1 ini terkait petunjuk teknis bagaimana sih buat faktur pajaknya gitu ya. Pembuatan faktur pajaknya. Nah, untuk faktur pajaknya atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi faktur pajak Bapak itu ada dua macam, ada faktur pajak standar yang kedua, ada dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, keduanya itu jika pakai salah satu gitu ya, keduanya itu wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak untuk penyerahan BKP dan penyerahan JKP gitu ya. Jadi paling tidak harus membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, faktur pajak dan dokumen tertentu yang dipersamakan tadi itu wajib diisi secara benar, lengkap, dan jelas. Jadi harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas. Nah, faktur pajak ini paling sedikit itu mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan atau JKP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi penyerahannya tentang apa itu harus dibuat keterangannya, paling sedikit buat keterangan. Jadi selain standar ada nama, NIK atau NPWP dan seterusnya, tetap harus memuat keterangan mengenai barang, penyerahan barang atau jasa kena pajaknya. Kemudian faktur pajak itu bisa atau dapat dibuat tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli,
serta nama dan tanda tangan penjual itu untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. Jadi kalau penyerahannya kepada konsumen akhir, maka faktur pajaknya dapat dibuat tanpa mencantumkan identitas pembeli. Ya, ya. Jadi nama dan tanda tangan penjual untuk itu. Jadi tanpa identitas pembeli, tanpa nama dan tanpa tanda tangan penjual. Contohnya ini kalau di supermarket Bapak Ibu ya kalau ada struk itu sudah termuat di situ tapi tanpa identitas pembeli juga tanpa tanda tangan. Jadi ini karena konsumen akhir. Kemudian dikecualikan dari angka 4 gitu ya, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud di angka 4, maka atas faktur pajak dibuat untuk penyerahan barang JKP tertentu atau JKP tertentu. Jadi untuk penyerahan JKP tertentu atau JKP tertentu tidak boleh Bapak Ibu memakai yang poin 4 ini tanpa identitas, tanpa tanda tangan. Jadi nggak boleh untuk BKP tertentu atau JKP tertentu. Nah, ini petunjuk teknis di masa transisi ya yang kemarin sempat ramai karena beberapa tempat atau beberapa tempat usaha, beberapa wajib pajak sudah menghitung tarif 12%. Padahal kan eh, di luar barang mewah itu harusnya 11/12. Jadi 12% kali 11/12. Nah, ini. Jadi di sini ada ya. Jadi pada masa transisi 1 Januari sampai 31 Maret itu ada yang sudah mencantumkan DPP dengan tarif penuh 12% atau masih tetap 11%. Nah, ini bisa dilakukan, masih bisa diterima gitu ya. Tapi apabila si terlanjur memungut 12% gitu ya, jadi pihak terpungut bisa meminta pengembalian kepada PKP penjual. Kemudian PKP penjual atas dasar permintaan pengembalian itu melakukan pembetulan atau penggantian faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi kalau pakai kwitansi, kwitansinya harus diganti. Jika si pembeli terlanjur dipungut 12% dan meminta pengembalian. Ya. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya dokumen tertentu yang kedudukannya dipersemakan dengan faktur pajak yang belum mencantumkan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain, tetapi telah memuat keterangan lainnya itu dianggap telah memenuhi ketentuan. Jadi ini yang masa transisi 1 Januari sampai 31 Maret nanti masih masih ada kelonggaran bahwa jika tidak mencantumkan atau belum mencantumkan DPP nilai lain itu dianggap sudah memenuhi ketentuan. Nah, selanjutnya ini petunjuk teknis pembuatan faktur pajaknya. Nah, pembuatan faktur pajak ini kan faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi kalau barangnya termasuk tergolong mewah, maka sudah berlaku langsung 12%. Jadi tarifnya ini ya, mulai 1 Januari sampai 31 Januari 2025, ini berupa nilai lain sebesar 11/12. Ya, jadi pengusaha kena pajak yang melakukan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, jadi ini penyerahan kepada konsumen akhir gitu, mulai 1 Februari 2025 itu langsung 12% dikalikan DPP berupa harga jual. Jadi tidak menggunakan 11/12 kali harga jual, tetapi untuk barang mewah itu langsung 12% kali DPP berupa harga jual. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian terkait faktur pajaknya sendiri itu ada sekarang kalau untuk kode transaksi faktur pajak seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa untuk penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah itu dengan kode faktur pajaknya 01.
Kemudian 02 ini tetap ya, penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah. Jadi kalau transaksinya dengan instansi pemerintah, bendaharawan itu pakai 02. Jika 03 ini kepada pemungut selain instansi pemerintah dengan BUMN misalnya yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pakai kode 03. Nah, yang terbaru nanti pakai 0, pakai kode 04. Jadi dengan nilai lain. Jadi yang pakai tarif 12% kali 11/12, Bapak Ibu perhatikan nanti pakai tarif yang ini. Penyerahan BKP dan atau JKP dengan menggunakan nilai lain. Jadi tarifnya, faktor pajaknya bukan 01 lagi, tetapi 04. Ini yang membedakan nantinya. Kalau 05 ini penyerahan BKP dan atau JKP yang BPN-nya dipungut dengan besaran tertentu, seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya BKP dengan peredaran usaha tertentu, dia pakai 05, contohnya pedagang eceran kendaraan bekas, pedagang emas itu masuk pakai kode 05. Kemudian untuk penyerahan kepada eh, UP pemegang paspor luar negeri atau penyerahan dengan menggunakan tarif lain selain tarif pasal 7 ini 06. Mungkin nggak familiar di Bapak Ibu sekalian. Kemudian 07 ini terkait yang PP 49 tadi, penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPN yang tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Jadi kalau misalnya tahun lalu itu ada PPN untuk properti yang ditanggung pemerintah, buat faktur pajaknya dua macam, 01 untuk yang normal, kemudian untuk yang ditanggung pemerintah dengan kode 07. Ini yang ditanggung pemerintah atau PPN tidak dipungut. Kemudian untuk 08 ini penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPNBM. Jadi 08. Kemudian 09 ini khusus ya untuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Ini pasal 16D Undang-Undang PPN. Ini khusus. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh penerapan PMK 131. Bagaimana sih menghitungnya gitu ya. Jadi di sini ada contoh 2 Januari 2025 PKP melakukan impor BKP 1 unit mobil senilai 500 juta. Nah, berdasarkan data tersebut, karena mobil tersebut merupakan kendaraan yang dikenai PPNBM, maka wajib membayar PPN dan PPNBM. Di sini faktor pajaknya, penghitungannya adalah harga jual 500 juta, ini DPP berarti 500 juta. Jumlah PPN 12% kali 500 juta, langsung ya 60 juta, kemudian PPNBM-nya 15% dikalikan 500 juta. Ini yang barang mewah, impor barang mewah. Jadi tarifnya 12% PPN-nya. Contoh berikutnya ini untuk penyerahan BKP yang tergolong mewah. Jadi, penyerahan PPN untuk penyerahan BKP yang tergolong mewah. Jadi kalau tadi impor, ini adalah penyerahan BKP. Jadi pakai tarif yang karena ini masuk barang mewah, tarifnya 12%. Contoh penyerahannya ini harga 500 juta ya, harganya 500 juta kendaraan bermotor kita pakai faktor pajaknya dengan yang normal. Jadi transaksi 01. Jadi kode fakturnya 01, harga jual 500 juta, DPP-nya tetap 500 juta, tidak pakai nilai lain, sehingga tarif atau BPN-nya menjadi 12% dikalikan 500 juta, 60 juta. Sedangkan BPN BM itu sesuai ketentuan misalnya 15% ya berarti 15% kali 500 juta. Nah, ini jika, ya ini contoh satu tadi, jika dilanjutkan, ya itu kan dari penyerahan pertama, jadi itu ada BPN BM. Nah, untuk penyerahan berikutnya kepada dealer itu tidak ada lagi BPN BM. Jadi Bapak Ibu BPN BM itu sekali,
Nah, ini ketika dijual lagi gitu ya, dijual kepada PTD gitu ya, PTD, maka dasar DPP-nya dijual seharga 600 juta. Maka DPP 600 juta, PPN yang dikenakan adalah 12% kali 600 juta 72. Sehingga eh, PTD nanti akan membayar sebesar 672. Tetapi PTC nanti akan menyetor sesuai dengan pengkreditan pajak keluaran, pajak masukan. Jadi yang tadi PPN dibayar sebesar 60 juta itu jadi pajak masukan, maka pajak keluarannya 72 juta sehingga yang dibayar hanya 12 juta. Jadi Bapak Ibu di sini PPN itu kan dikenakan per transaksi ya dari baik dari distributor, dari industri, dari distributor itu per kenaikannya gitu ya, nilai tambahnya aja yang dikenakan. Makanya dia dinamakan pertambahan nilai. Jadi nggak double, jadi nggak dibayar 72 dan 62. 72 juta dan 60 juta tidak Bapak Ibu, yang dibayar hanya 72 juta dikurangi pajak masukan yang tadi. Jadi di sini jadi pajak masukan gini ya. Jadi yang 60 juta bagi BPC ini merupakan pajak masukan, kemudian di sini 72 juta bagi PTC menjadi pajak keluaran. Berapa yang harus disetor oleh PTC adalah 72 dikurangi 60 juta. Jadi PPN-nya tetap 72 juta dan ini yang ditanggung oleh konsumen akhir. Jadi tidak double double PPN gitu ya. Jadi yang ditanggung oleh konsumen akhir ya 72 juta, bukan 60 plus 72. Selanjutnya ini contoh Sin, penerapan di KP duluan mewah. dulu, Ya, Pak, tinggal dikit ya. 5 menit lagi, Oh, siap. 5 menit Ini lagi. tinggal contoh-contoh. Nggih. Ini contoh dari penerapan JKP mewah kepada konsumen akhir. Kayaknya kalau kepada konsumen akhir, nanti konsumen akhirnya dikenakan 72. Jadi ini konsumen akhirnya membayar 72.600 per 72. Kita lanjut lagi waktunya ya. Ini contoh selain mewah. Jadi kalau nggak mewah, barangnya yang import, itu langsung DPP-nya dihitung harga jual di sini 24 juta contohnya ya. Kita ambil DPP-nya 11 per 12 kali 24 juta. PPN adalah sebesar 12% kali 22 juta dari 11 per 12 kali 24. Jadi tarif PPN sebenarnya kalau dihitung sebenarnya dikenakannya 11%. Jadi harga jual 24 juta, DPP-nya kita keluarkan, DPP-nya 11 per 12 menjadi 22. Kemudian PPN-nya kita pakai tarif 12% dari DPP yang nilai lain ini 22%. Dan ini nanti pakai faktur pajaknya, pakai kode 04. Gitu ya, 04. Ini. Nah, ini yang penyerahan BKP selain barang mewah. Ini contoh mungkin terakhir ini kita sampaikan bahwa pada tanggal 2 Januari ini satu unit komputer 12 juta. Transaksinya nanti kita tetap pakai yang 0,4, kode transaksi 04, faktur pajak 04. Nah, harga jual 12 juta, DPP 11 per 12 kali 12 juta, menjadi 11%. BPN berapa? BPN adalah 12% dikalikan 11 juta menjadi 1.320.000. Jadi 11 per 12 itu DPP-nya, kemudian BPN tarifnya 12%. Ini ya Bapak Ibu, ini kita lewatin aja, nanti mungkin bisa dibahas sendiri. Demikian Bapak Ibu dari saya perlu kami tegaskan bahwa setiap pelayanan baik di Kanwil, di KPP maupun KP2KP itu tidak dipungut biaya apapun. Kami berterima kasih untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun terhadap seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas kami. Pajak kuat, APBN sehat, saya kembalikan ke Pak Bowo. Terima kasih Pak Bowo. Saya stop share screen-nya. Ya Bu, silakan. Ah, terima kasih untuk Ibu Siti Rahayu yang telah menyampaikan pemaparan materinya secara rinci dan jelas.
sehingga menambah pemahaman kita mengenai pajak pertambahan nilai. Untuk materinya sudah di-share di kolom chat. Ah, Bapak Ibu peserta webinar ini bisa mendownloadnya di situ. Terus kita saat ini memasuki ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi tanya jawab dengan ketentuan yaitu resen, kemudian menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, kemudian mengajukan pertanyaan secara singkat dan jelas. Saya persilakan kepada peserta yang mau bertanya. Sepertinya di ini sudah ada yang resen. Ah, saya persilakan Pak Linggom Nainggolan. Silakan buka kamera dan open mic-nya. Pak Linggom, atau mungkin ini ada juga Pak Bohari. Silakan Pak Siap, Bohari. Pak. Siap. Oke, baik, Pak. Terdengar, Pak, suaranya? Tes. Apakah terdengar, Pak, suaranya? Tes, tes. Tes, Pak. Silakan Pak Bohari. Ya, tadi unmute. Ya, silakan. Jelas. Oh, terdengar ya? Siap. Ya, Terima ya. kasih, Pak Bowo. Izin, Bu Siti. Eh, saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Bahri Rahman dari Satker BPS Kota Lok Sumawe, Aceh. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, ini pakai kaos ya, memang sedang cuti. Cuma karena tadi di grup saya Ya, lihat materinya cukup menarik, saya ikutkan Zoom ini gitu. Jadi pertanyaan saya pertama terkait dengan tadi ya apa pengenaan PTN bagi yang dari nilai lain gitu. Kalau tadi disebutkan Bu Siti ada beberapa PMK yang sudah mengatur di luar apa yang tidak bisa kita kenakan skema PMK 131. Nah, dalam hal ini pertanyaan saya terkait dengan PPN atas penyediaan jasa tenaga kerja, Bu. Yang mana yang kami pelajari itu diatur di dalam PMK 83 2012. Nah, jadi kasus di kami itu kan di BPS Kota Lok Sumawe ada kontrak terkait dengan jasa outsourcing, Bu. Yang mana DPP-nya itu didasarkan atas eh, fee manajemennya saja. Jadi di faktor pajaknya ataupun di kwitansinya dipisah antara penggantian gaji tenaga kerja, kemudian di situ fee manajemen. Nah, yang kami di dalam kesepakatan kontrak itu pengenaan pajak didasarkan atas si manajemen saja gitu. Nah, ini bagaimana tindakannya, Bu? Kalau tadi saya mendengar penjelasan Ibu, di sini itu termasuk apa yang tidak ikut ke PMK 131 karena memang sebelum ada HPP ini sudah apa DPP-nya sudah nilai lain seperti itu ataupun besaran tertentu yang mana di PMK 83 tersebut kalau kita lihat itu PPN-nya hanya 10% Bu di pasal 4. Nah, itu bagaimana Bu? Apakah pemahaman kami ini sudah sesuai atau jika salah mohon dikoreksi Bu. Berkenaan dengan jika memang salah perlu kami adendum seperti itu terkait dengan kontrak yang outsourcing kami di semester 1. Itu satu Bu. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita ketahui misal ketika kita belanja yang sudah ada PPN-nya biasanya Bu kan DPP-nya itu kami di tahun lalu itu kan 100 per 111 kali nilainya gitu. Misalkan dianggaplah 75.000 udah termasuk PPN. Nah, kami kan biasa buat DPP itu 100 per 111 kali 75.000 gitu. Nah, untuk kasus ini bagaimana Bu? Apakah dari DPP 100 per 111 kali 75.000 itu nanti kami cari DPP lagi gitu 11 per 12 kali yang tadi atau bagaimana Bu case-nya? Mohon pencerahan Bu. Terima kasih. ya. Silakan Bu Yoyo. Ya, langsung ya Pak Bowo ya. Terima kasih Pak Oke, Bu. Linggom ya. Ini dengan Pak Linggom ya. Baik Pak Bukan. Linggom, ini kalau kita sebenarnya
sudah jelas tadi yang disampaikan Pak Lingkom ya bahwa untuk jasa outsourcing itu memang yang dikenakan fee manajemennya dan itu diatur dengan PMK 83 tahun 2018. Dan kalau dengan besaran tertentu itu memang di luar dari yang nilai lain ini. Jadi nggak ada perubahan. Jadi tetap dan itu sudah sesuai Pak Lingkom nggak perlu dirubah lagi gitu ya. Karena PMK 131 tidak merubah peraturan-peraturan yang khusus tadi dengan besaran tertentu. Memang untuk besaran tertentu sudah pasti seperti itu tetap ya kalau 10% berarti tetap 10%. Kemudian itu tidak bisa menjadi kredit pajak ketentuannya seperti itu. Jadi tidak bisa dijadikan kredit pajak masukan. Itu yang terkait PMK jasa outsourcing. Memang untuk jasa tenaga kerjanya sendiri kan bukan jasa kena pajak. Sebenarnya jasa kena pajak, tetapi dibebaskan ya, dibebaskan seperti jasa pendidikan dan sebagainya. Jadi yang dikenakan memang fee manajemennya aja. Sama, jadi yang PMK 83 ini belum dicabut gitu ya. Jadi tidak mengacu ke PMK 131. Itu sudah sudah benar gitu ya, sudah pasti seperti itu. Kemudian terkait belanja PPN yang sudah include gitu ya. Kalau dulu hitungnya gampang malahan waktu jadi 100 per 111 gitu. Nah, kalau seperti ini memang harus dikeluarkan dulu HPP-nya. Jadi DPP-nya berapa gitu ya. Kalau mungkin bisa saya share screen lagi ya. Ini ada bisa di share screen. Saya share screen lagi ya Pak ya. Silakan Bu. Oke. Saya coba share screen lagi. Ini kayaknya hmm, ini sepertinya Pak Muji sudah membuat ya. Ini kayaknya mungkin sudah di-share di grup. Ini ya. Jadi kalau ini include PPN, jadi nilai kontraknya seperti ini. Ini saya maaf ya Pak Muji langsung ambil punya Pak Muji ini biar biar contohnya jelas. Jadi jika diketahui nilai kontraknya 100 juta, jadi di sini dikeluarkan dulu. Jadi harga jual tidak termasuk PPN-nya berapa. Jadi 100 per 111 tadi ya benar ya 100 per 111 kali 100 juta. Jadi kalau tadi Pak Linggom bilang 75.000, kita kasih contoh di sini nilai kontrak 100 juta include PPN. Maka untuk menghitung DPP harga jual tidak termasuk PPN-nya dikeluarin. Jadi 100 per 111 menjadi 90, 090, 090. Ya memang sekarang agak susah ya karena nggak bulat gitu ya. Kemudian di PPPPN-nya ini kan sudah ketemu 90, 090, 090. Jadi ini dikalikan 11 per 12. Jadi DPP PPN-nya menjadi 82.582.583. Nah, kemudian dari sini baru PPN yang dipungut berapa? 12% dikalikan DPP tadi. Jadi DPP-nya kan 11 per 12 kali harga jual. Sama seperti itu. Ini cuma untuk memperjelas. Jadi penghitungannya tetap pakai 12%, tetapi dari DPP nilai lain. Nah, DPP nilai lainnya 11 per 12 dari eh, harga tidak termasuk nilai kontrak. Nah, untuk mendapatkan harga jual tidak termasuk PPN itu ya penghitungannya 100 per 111 karena sejatinya kan kalau 12% dikalikan 11 per 12 tetap ketemu angkanya 11%. Jadi seperti itu. Jadi Pak Lingkom gitu ya. Jadi eh, tetap 100 per 111 untuk mengeluarkan PPN-nya sehingga ketemu di PP-nya. Nah, ketemu harga jual gitu ya. Harga jual tadi dikalikan 11 per 12 baru dikalikan 12%. Jadi seperti itu. Sama sih sebenarnya. 12% kali 11 per 12 itu menjadi eh, 11. 11. Ya. Oh ini yang tanya tadi Pak Buhari ya. Pak Ya, Buhari, ya Pak koreksi Buhari. itu. Yes, siap. Oke, oke. Nah, dari mana Pak Buhari? Bagaimana Pak Buhari? Pak Buhari dari mana? Izin Bu dari BPS Kota Loksmawe Bu, Aceh. Oke, udah jelas ya Pak ya, dikeluarkan dulu.
tapi ngeluarkannya tetap pakai Ya. 11 karena sejatinya sih 11% tarifnya gitu ya. PPN-nya 11%. Sementara memang yang kami pahami seperti itu, Bu. Berarti ini kan terkonfirmasi, Bu, ya. Kemudian tadi Ya, mungkin yang 10% berarti, Bu, ya, maksudnya kita mengacu ke PMK 83 gitu kan. tetap PMK Kalau memang 83 yang untuk yang besaran tertentu. Jadi untuk besaran tertentu tetap pakai yang aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Saya belum melihat secara ya, baik, rinci Bu. ya Pak ya, tapi ketentuannya seperti itu. Jadi nanti kalau ada info lagi, Baik, Bu. coba saya cek lagi. Ya, Baik, Bu. Saya Oke. khawatir karena kan kadang-kadang di pemeriksaan nanti nggak sepemahaman, Bu. Yang periksa dengan yang diperiksa ini kan ya, takutnya nggak tersampaikan gitu. Ini kok 10% gitu kan PPN, sedangkan yang kita tahu heboh ini kan 12% gitu. ya. Tuh, jadi tapi Karena berdasarkan dah ini, Bu, insya besaran Allah udah bisa tertentu kami gitu ya. jelaskan. Ya, siap. Oke, jelas ya Pak Buari. Cukup ya. Oke, kita lanjut dengan Pak Linggom. Silakan Pak Linggom yang Raisen. Pak Linggom. Halo, selamat siang, Pak. Halo, selamat siang, Selamat Pak. siang. Selamat siang. Dengan Ya, Eh, siapa ini? saya bisa terdengar, Pak? ya, Bu Siti Rahayu ya. Bisa. Loh, ini Bu Siti Rahayu. Ibu ya sendiri. Mohon maaf. Pak Ligom. Linggom. Oh, Ternyata ibu-ibu. ibu. Mohon maaf. Monggo Bu Oke, Linggom. silakan. Iya, tidak apa-apa, Bu. Selamat siang, Bu. Pak Bowo dan Bu Siti. Tadi Selamat kami siang. dari kami ini Pak dari perusahaan pengadaan barang dan jasa dengan pemerintah. Nah, kebetulan ada beberapa yang ingin kami tanyakan, Pak. Untuk yang pertama, di sini kan tadi dijelaskan ada harga jual dan eh, harga DPP. Nah, harga DPP ini sendiri tadi kan diketahui dari 11/12 dikalikan dari harga jual. Nah, kami kan kalau dengan pemerintah kan mengeluarkan fakturnya dengan kode 020 yang dimana pajaknya kami tidak membayarkan tapi langsung dipotongkan oleh pemerintah. Nah, sehingga nilai yang kami terima pun pembayaran dari pemerintah ke kami biasanya kan harga jual yang sudah dikurangi PPN dan PPh 22 Pak, 1,5%. Nah, kalau dengan perubahan peraturan terbaru ini nanti yang dibayarkan ke kami itu apakah dari harga jual dikurangi PPh 1,5% atau dikurangi PPh 1,5% ya Pak? Itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua, eh, kebetulan kami ada proyek dengan dinas yang di mana kontraknya berjalan di 2024. Tapi sampai saat ini ada yang belum kami terima pembayarannya, Pak. Nah, untuk pajak ini sendiri kemarin kan harusnya diterbitkan di bulan Desember. Dari dinas itu meminta diterbitkannya di Januari 2025. Nah, sehingga nanti kan akan menggunakan Cortex. Hal itu apakah kira-kira nanti akan berdampak kepada penerimaan yang kami terima? Apakah kemungkinan akan masih sama angkanya atau akan berubah mengikuti peraturan yang terbaru? Itu yang pertanyaan kedua ya, Pak. Yang ketiga, kebetulan Pak, kami kan pengen langsung ambil contoh ya, Pak ya. Barang yang kami jual itu kan ambulans, ambulans untuk Kementerian Kesehatan. Nah, di situ apakah ambulans itu sendiri masuk ke apa barang mewah ataukah tidak? Lalu untuk kalau misalkan masuk ke barang mewah sendiri untuk pajaknya apakah dikenakan double di 11% dan 12%? Karena ada salah satu contoh penjualan kami kan melalui e-katalog itu terdaftar di situ terteranya PPN dan PPNBM. Jadi dikenakan 11% dan 12%. Seperti itu Pak, kira-kira tiga pertanyaan dari kami. Oh iya, satu lagi Pak. Tadi kan ada dijelaskan ya Ya, pembuatannya dua dokumen.
dua dokumen itu dokumen tertentu selain faktur pajak. Nah, dokumen tertentu itu yang dimaksud seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Oke. Ah, Ibu Linggom Nenggolan ini penyedia ya? Iya, Iya, benar penyedia. iya, Oh, penyedia ya? Oke deh. Nah, Bu Siti ini dari sisi penyedia yang iya, melakukan penyerahan. Oke, proses pengadaan dengan pemerintah. Kira-kira gimana Bu jawabannya Ibu? baik, saya jawab dulu yang terakhir dulu, mumpung lebih lebih anu Ya, ya. Jadi ada dua jelas dokumen silakan. tadi, memang dokumen faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Artinya ini nggak bukan dua-duanya dokumen tertentu dengan faktur pajak. Ini contohnya supermarket misalnya dengan konsumen akhir, dia tidak buat faktur pajak, tetapi buat dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Contohnya kwitansi atau struk ya, struk pembelian. Kalau kita ke supermarket itu kita dapat struk. Di situ kalau untuk dokumen tertentu kepada konsumen akhir itu tidak perlu diisi nama atau NIK pembeli dan tidak perlu ditandatangani. Jadi untuk Pak Bu Linggom atau untuk CV atau PT-nya itu tidak buat dokumen dua-duanya. Jadi kalau yang sudah buat faktur pajak ya faktur pajak. Tetapi kalau yang tidak membuat faktur pajak itu ada yang membuat dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi bukan dua-duanya ya Bu ya. Jadi tetap Ibu buat faktur pajak aja. Nah, kemudian yang pertanyaan pertama harga jual, terus yang diterima oleh penjual apa? Karena memang kan instansi pemerintah, kalau Ibu bertransaksi dengan instansi pemerintah, itu instansi pemerintah memungut PPN. Jadi PPN yang harusnya dibayar instansi pemerintah kepada pemungut, harusnya pemungutnya kan penjual gitu ya. Tapi kalau bertransaksi dengan instansi pemerintah, maka yang memungut adalah instansi pemerintah. Artinya ini tidak mengurangi yang diterima oleh eh, penjual. Jadi penjual di sini misalnya PTA gitu ya. PTA itu akan menerima sejumlah harga barangnya dikurangi PPh karena PPh itu memang yang harus menanggung adalah si penjual. Jadi penjualnya itu menanggung PPh tetapi dipungut. Jadi harga jual dikurangi pemungut. Tetapi kalau PPN itu nggak mengurangi, tetap hitungannya 12% kali 11/12. Tapi ini karena barang mewah ya, mobil gitu, 12%. Jadi tidak mengurangi karena yang dibayarkan ya tanpa PPN-nya karena PPN itu dipungut oleh si pembeli dalam hal ini apabila pembelinya instansi pemerintah. Berbeda kalau Ibu jual ambulannya ke perorangan misalnya bukan pemungut, berarti PPN itu yang memegang nanti si penjual. Nanti penjual yang akan menyetorkan ke negara. Nah, jadi ini nggak double. Karena PPNBM juga nggak double. PPNBM mungkin nanti diperhatikan di slide-nya ya. Di slide yang contoh ada penerapan pemungutan PPNBM. Nah, PPNBM itu dipungut sekali pada saat penyerahan dari dari pabrikan ke yang pertama, jadi ke dealer pertama, ke istilahnya distributor ya, ke distributor. Nah, itu PPNBM-nya hanya dipungut sekali dan itu nanti melekat ditambahkan terus sampai ke penjual atau ke konsumen akhir. Dalam hal ini kan konsumen akhirnya si instansi pemerintah. Jadi nggak double. PPNBM sama PPN itu nggak double gitu ya Bu ya. Jadi untuk PPN sendiri tetap mekanisme pengkreditan PKPM berlaku di sisi penjual. Tetapi karena dipungut nanti tinggal kodenya ya kodenya pakai pakai kode penyerahan kepada pemungut tadi 02 nanti di SPT-nya SPT-nya di SPT dari Bullinggom yang punya misalnya PTA tadi itu nanti penyerahan kepada pemungut. Jadi nggak menambah unsur yang harus dibayarkan karena nanti yang membayar adalah si instansi pemerintah atau pemungut. Itu ya yang pertama. Itu pertanyaan kedua pertama. Tetapi kalau untuk pertanyaan kedua, nah terkait kontrak yang 2025 belum selesai, belum diterima pembayarannya. Sekarang kan terkait kontrak. Sebenarnya ini salah gitu karena
nantinya kalau di Kortek pasti sudah pakai tarif yang baru. Jadi ini nanti mungkin perlu dibicarakan lagi dengan instansi pemerintah terkait seperti apa gitu. Karena kalau dengan Kortek sudah nggak bisa mundur, nggak bisa pakai tarif yang tanpa Kortek pun kalau pakai faktur pajak yang aplikasi Innova kemarin pun uploadnya itu kan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Itu nggak bisa di apa nggak bisa dihitung mundur. Jadi tanggalnya juga nggak bisa tanggal mundur gitu. Jadi makanya ke depan yang perlu diperhatikan itu. Jadi harus benar-benar sesuai sesuai kontraknya, sesuai tanggalnya. Itu nggak bisa. Itu kemudian satu lagi ya. Oh, tadi yang PPN double Sudah sekalian saya jawab di ya pertanyaan pertama. di Oke, pertanyaan itu Pak. pertama. Ya, Bulan dan itu. Ya Bu Linggom, gimana? Cukup jelas kah? Saya rasa cukup jelas, Bu. Terima kasih, Bu Yayu. iya, Eh, ini yang resen tidak ada, mungkin saya bacakan ke dari chat. ya dari chat deh, Iya, Bu ya. monggo. Di Sebentar, saya lihat dulu, Bu. Di menit ke ah, Pak Irwan Iskandar nih di jam 2:33 ya. PPN jasa konstruksi apa termasuk barang mewah ya, Bu? Ini Pak Irwan Iskandar mau open cam kah atau langsung kita jawab aja ya, Pak Irwan? Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja deh, Bu. Ya, jadi kalau untuk PPN konstruksi itu tidak termasuk dalam kategori PPN mewah gitu ya. Jadi pakai DPP yang 11/12 gitu ya. Jadi tetap pakai yang tarif 12%, nanti DPP-nya kali 11/12. Karena ya, jadi nggak termasuk di barang mewah. Pak siapa tadi Pak? Apa? Pak Irwan Iskandar. Ya, jadi nggak termasuk barang mewah gitu ya. Belanja pun Meskipun berupa jasa harganya gedung. sampai ratusan miliar gitu, Bu. Kalau Iya, konstruksi, pekerjaan konstruksi. iya, Hmm. nggak ada batasan di situ gitu. Oke, Jadi siap, siap. tetap tetap pakai yang biasa. Kemudian kalau untuk PPh-nya nanti dilihat dari jenis-jenisnya ya, tarifnya beda-beda tergantung dari Oh, jenis pekerjaannya, apakah itu pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, apa ada pengawasan pengawasan. ya, ya Ya, pengawasan. ya, Kemudian ada macam-macam ya di tarif itu mungkin saya ya. kebetulan nggak apa gitu. Jadi Siap, siap. tetap nggak masuk barang mewah. Tetap tidak masuk barang mewah. Oke, terima kasih, Bu, atas jawabannya. Terus kemudian ini ada lagi dari Cynthia. Ibu Cynthia ya. Cynthia ini di bawahnya Pak Anu tadi 233. Kalau nilai DPP untuk barang tidak mewah, perhitungan nilai DPP kali 11/12, maka dinas akan membayarkan ke vendor pemenang tender berdasarkan nilai DPP invoice atau DPP nilai faktur pajak. Gimana nih, Bu? Maksudnya invoice sama DPP faktur pajak itu berbeda ya Ah, Pak ya? izin. Saya di pengawasan. Suaranya kok hilang, Bu? Halo, halo, cek, cek. Oh, Bu, tes suaranya hilang. nggak kemudian ya, halo. Ya, kurang kurang keras Halo, volumenya. halo. Ya sih kedengaran, cuma apa punya saya yang kurang. Iya, nggak jelas katanya. Sepertinya suaranya Cek, cek. menghilang, Bu. Halo. Ya, ya, jelas. Sudah. Oke. Jadi sebenarnya kan invoice sama kenapa ya? Loh, hilang lagi, Bu. Hilang lagi. Ya, sudah, sudah, sudah. Ya, Ya.
Loh, hilang lagi, Bu. Cek. Belum, belum. Kenapa mikrofon? Halo? Ah, sudah. Ya, ya, sudah. Nggih, nggih. Invoice sama faktur pajak berbeda gitu. Oh, berkurang lagi suaranya, Bu. Nggih. Cek. Ya, ya, jelas. Kalau langsung Jelas, Bu. bisa, tapi nanti rame. Sebentar. Enggak apa-apa. Jelas saja, Pak, Bu. Cek. Bisa. Tidak bisa. Pinjem. Udah enggak? Sebentar, Pak. Saya ganti headset. Ya, ya. Cek, cek. Ya, jelas, Bu. Jelas, Ya, jelas. Siap. siap. Ah, Tadi yang invoice tadi gimana? Saya sampai. ya, kalau nilai DPP untuk barang tidak mewah, perhitungan nilai DPP-nya Aku malah nggak kali dengar 11 per suaranya, 12. Bapaknya. Ah, Sebentar, Pak. Saya nggak dengar. Halo, tes, cek. tes, tes, tes. Gimana, Bu? Tes, tes. Ya. Suaranya di Halo? situ nggak dengar. Aku nggak dengar suara moderator. Oh iya, sebentar, Bu Bentar, Pak. ya. Bentar. Tes, tes. Gimana, Bu? Bentar. Sudah dengar? Coba Pak Bowo tadi. Tes, mic. Tes, Ah, tes. sudah. Tes. Ya, Volumenya di sini. Volume di sini. Ya, cek. oke. Ya, Pak. Jelas, Bu? Jelas. Sudah? Ya, Udah. oke. Nah, ini pertanyaan di kolom chat dari Ibu Cynthia ya. Kalau Ya, nilai DPP untuk barang tidak mewah, perhitungan nilai DPP 11 kali 11 per 12. dua Maka belas dinas kali akan membayar, 11 per. ya, maka dinas akan membayarkan ke vendor pemenang tender berdasarkan DPP invoice atau DPP nilai faktur pajak. DPP invoice sama faktur pajak itu beda ya, Pak? Perasaan kalau faktur pajak kan sudah anu ya Bu ya. Hasil dari Harusnya sama invoice sih. ya sebenarnya. Ya, harusnya Iya, sama sih. Karena karena kan sekarang nilainya berapa yang dibayar memang itu gitu. Anggap aja sama iya, sebenarnya deh. Cuma penulisannya aja yang berbeda. 12% kali 11 per 12 kali harga jual gitu. harga DPP-nya itu. Oke, oke. Ya, Jadi saya kalau rasa jelas Bu. ya, kalau invoice-nya kan misalnya nyebut 100 juta, berarti DPP Ya, DPP faktur pajaknya 100 juta kali 11 per 12. Seperti itu dah. Ya, ya, oke. Siap, jelas saja Bu. Sepertinya. ya, ya. Oh ini, kebetulan ada yang ngeraise hand Bu. Sebentar. Oke, monggo Bu Ini siapa? Bu siapa ini? Bu user ya. Silakan Ibu yang raise hand. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Oke. Bu, mau nanya, Bu. Perkenalkan ya, saya Nikmatul Husna dari UKVWJ Kota Bukit Tinggi. Ya Kok Bu, hilang ya? silakan. Ya, Ya, ya. ya, Eh, jelas Bu. Enggak. di ini Pak, saya nanyanya di luar topik nggak apa-apa, Bu ya. Kami Ya, ada monggo. Ya, keraguan nih, Bu, tentang PMK nomor 83 tahun 2012 ya, kriteria dan atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Pada pasal empatnya Bu, itu ada dasar pengena pasal 4 ayat 3-nya, dasar pengenaan pajak itu tuh sebagaimana masuk pada ayat 2 adalah penggantian yang meliputi seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa termasuk imbalan yang terima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya. Ada lagi pasal 4-nya Bu, dalam hal tagihan atas penyerahan jasa penyedia tenaga kerja dirinci dalam faktur pajak dengan memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyedia tenaga kerja yang diterima oleh pengusaha jasa dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja.
dasar pengenaan pajak sebenarnya maksud pada ayat 2 adalah nilai lain. Terus nilai lainnya ini adalah seluruh tagihan yang diminta atau seluruh yang diminta oleh pengusaha jasa atau penyerahan jasa penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa, tidak termasuk imbalan yang terima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya. Yang kami ragukan, Bu, kalau Kak dari eh, dalam membuat HPS ini, Bu, PPK-nya, bagaimana pemilihan untuk menentukan besaran pajak ini, Bu? Dari pasal 3 atau pasal 4, apa dasar dari PPK? Terima kasih, Bu. Silakan Bu Yayu. Sebentar. Baik, Bu Nikmatul ya. Iya, Bu. Nggih. Ya, Bu, sebenarnya kan kalau kita bicara yang dikenakan itu ya untuk Hmm, PMK 83, saya sih iya. nggak lihat secara detail ya. Seingat saya sih yang dikenakan hanya manajemen fee-nya yang dikenakan Fee. PPN. Makanya unsur biaya imbalan kepada tenaga kerjanya itu dikeluarkan. Karena itu bukan termasuk penyerahan yang kena, bukan jasa yang kena pajak sebenarnya gitu ya, atau masuk jasa kena pajak tetapi dibebaskan. Jadi yang menjadi dasar untuk itu hanya manajemen fee manajemennya, imbalannya. Jadi harga apa yang biaya apa honor honor ya honor atau upah ya namanya upah bagi tenaga Is- kerja imbalan kepada tenaga kerjanya itu dikeluarkan nggak kena PPN seperti Itu itu. ya. Ya, karena ini di pasal 4 ini meragukan meragukan kami, Bu, dalam Penafsirannya proses beda ya. Coba iya nanti ada dua. saya perdalam lagi ya Bu ya. Nanti mungkin supaya kalau ragu Ibu bisa cek lagi. Tapi selama ini gimana Bu? Iya, Selama ini ada maksudnya dua, Bu. Ada yang dari dua total opsi. seluruhan, ada juga yang alasannya itu karena uang tidak ada, Bu, diambil dari manajemen fee. Itu Dari kami ragu manajemen yang fee. dasarnya seharusnya Sebenarnya seperti kalau apa gitu. dilihat dari ketentuannya tadi sama Pak Buhari juga kita sebutkan bahwa yang dikenakan itu hanya manajemen fee-nya ya. Tapi Iya, nanti tapi mungkin saya coba iya, cari lagi ya Bu ya penegasannya ya. Nanti saya sampaikan lagi lewat Pak Muji mungkin ya, lewat MSTC. Nanti saya cek lagi. Ya Bu, atau bisa Ibu nanti WA ke nomor terakhir. Saya belum sempat menyampaikan ya iya, di share screen-nya tadi. Ibu iya, bisa WA di nomor ini. Kan, sebentar ya Bu ya. Nanti kita anu lagi. Sebenarnya kalau bisa penafsiran berbeda itu Bu, kalau nggak kita perjelas nanti takut salah nanti. iya, Kanwil. Nomornya atau Kanwil. ditulis di chat, di kolom iya. chat ya Bu, bisa. Saya tulis di kolom chat aja. Bentar lagi. Ya. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, terima kasih Pak Waalaikumsalam. Moderator. Siap. Ah, ini dari kolom chat. Oh, ada lagi yang present nih. Pak Acang. Silakan Pak Acang. Pak Ya, Acang ah. terima kasih Pak. Terima kasih. Oh, Mohon siap. maaf ini, ya itu salah, belum saya ganti nama saya itu. Nama saya Oh, Hasanuddin siap, siap. dari Kementerian Hasanuddin. Silakan. Kementerian LHK, Kementerian Kehutanan. Nah, sekarang, Kementerian Kehutanan. baik. Silakan eh, Bapak. ini terkait pajak ya. Jadi ada rangkuman PMK 131, PMK 03 2024. Ya, mungkin terkait dengan penggunaan apa pengenaan pajak P- eh, PPN 12% ini. Eh, kami ada kendala ini, misalnya dalam perhitungan RAB untuk jasa konstruksi misalnya, kalau di sistem LPSE itu kan mungkin mutlaknya langsung dikalikan 12% ataupun dikalikan 11%. 11%. Tapi
berdasarkan ini mohon maaf ini kameranya saya nggak aktif karena lagi rusak kameranya Ya, nggak laptop. apa-apa, Ya, Pak. nggak apa-apa, Pak. Yang Lanjut, penting Pak. suara masih kedengaran, Pak. Ya, Iya, iya. Jadi terkait dengan penerapan PPN ini yang 12% ini, kami disampaikan eh, mungkin ada nilai lain ya, ada dari nilai lain yang dalam artian 11 per kali per 12 dari harga jual. Nah, ini penerapannya bagaimana di dalam perhitungan RAB-nya, teman-teman penyedia ataupun RAB yang kita susun sebagai PPK untuk eh, apa namanya PPN-nya ada yang dikenakan PPN itu. Di LPSE sendiri di sistem itu kan langsung dari harga satuan eh, dikali apa langsung ditambahkan pajaknya 11 atau 12%. Nah, terkait dengan penerapan PMK 131 ini yang tadi yang 11 per 12 ini dari harga jual itu bagaimana Ibu? Saya ya. kira itu saja. Makasih. Baik, Pak. Oke. Kalau terkait aplikasi ya mungkin eh, perlu perubahan sebenarnya kan di LPSE-nya. LPSE ini ya, Pak ya. Jadi sebenarnya kan sebenarnya kan penghitungannya kalau dilihat 12 kali 11 per 12 itu sebenarnya sama sih 11% gitu ya. Cuman kalau pengen memunculkan 12%-nya berarti aplikasinya yang harus aplikasi pembuatan RPS-nya itu yang mungkin ke depan harus disesuaikan. Tapi kalau Eh, sementara gimana Pak? Siap, jadi gimana Pak? eh, berarti masih bisa dipakai yang 11% yang di sistem itu ya Bu? Kalau kalau menghitung non PKP, non barang mewah sebenarnya bisa pakai yang 11. Cuma untuk penghitungan aja, Pak. Tapi kalau untuk faktur pajaknya, nanti yang harus dimunculkan angka 12 kali 11 per 12 itu. Jadi kalau Oh, untuk penghitungan di dalam mungkin ya di RAB-nya mungkin saya rasa nggak bermasalah sih karena sebenarnya tetap kan 12 kali 11 per 12. Cuman mungkin perlu dikomunikasikan dengan LPSE-nya supaya gimana sih supaya itu bisa ter, tercatatnya atau bisa tampil 12% gitu ya. 12% kali 11 per 12. Tapi kalau sementara menurut saya untuk perhitungannya aja sih nggak apa-apa. Tapi untuk faktur pajak itu nanti harus dimunculkan 12 kali 11 per 12. iya, kalau perhitungannya kan berarti kalau dengan Sa- berdasarkan perhitungan itu kan berarti jadi kecil kalau hanya 11 dibanding tadi 11 per 12. Kan dua Itu kan belas kali 11 per 12 itu jadi sama, Pak. Jadi Tetap 12 11. tetap pas 11. 11. Tetap Tetap 11. 11. Oh, berarti kalau begitu tidak usah dirubah, tetap saja pengali 11 kalau di RAB-nya kalau gitu ya. Ya, cuman mungkin perlu supaya keterangannya mungkin ke depan sih, Pak. Mungkin ke depan bisa dikomunikasikan atau bisa diganti aplikasinya. Memang dampaknya ke sana sih. Tapi kalau secara perhitungan nominal sama aja 12% kali 11 per 12. Sebenarnya ini sama saja dengan kata lain sebenarnya PPN untuk selain barang mewah itu nggak naik gitu. Cuman karena kita melaksanakan amanah undang-undang dan PPN itu single tarif, jadi nggak ada PPN yang barang mewah 12%, kemudian untuk yang non barang mewah 11% tuh nggak bisa gitu. Terus kita juga nggak membuat perpu untuk membatalkan 12%, maka salah satu eh, kebijakannya, akhirnya kebijakannya juga sudah dipikirkan sampai sejauh itu sampai baru keluar pas Januari akhir tengah malam gitu ya. Itu muncul DPP nilai lain dan DPP nilai lain ini memang dimungkinkan di Undang-Undang HPP karena berapa sih DPP-nya bisa DPP dari harga jual, nilai penggantian, bisa besaran tertentu, bisa nilai lain dan di kita yang di luar PPN barang mewah itu akhirnya dengan nilai lain 11 per 12.
12 kali 11 per 12 sebenarnya sih sama ya Pak ya, 11%. Jadi Sama aja. sebenarnya Ya. nggak pengaruh Eh, gitu. Nggak naik jadi sih maksud sebenarnya. Ya. jadi maksud maksud kami pertanyakan ini Bu untuk teknisnya ya. Di Iya, dalam makanya proses kalau teknis di penginput pengimputan maksud saya maksud saya dalam di proses penginputan data RAB di G, sistem iya biar tetap menggunakan 11% itu kalau belum ada bisa. perubahan di Iya, sistem. betul. Nggak Nanti pengaruh. Heeh. pada saat ditarik dibayar nanti tarikan pajaknya memperhitungkan dengan sistem Iya, tadi ya 11 iya, per betul. 12 ke 12 itu Iya, ya. Pak. Sementara seperti itu. Oh iya Ya. iya. Oke, terima kasih banyak Ya. Ibu atas Oke. informasinya. Ya, siapa? Sama-sama. Sama-sama. Oke. Saya rasa cukup jelas ya, Pak Hasan. Nggih. Ya, Karena keterbatasan waktu ini, Bu ya, yuk Iya, Pak. mungkin Menarik memang, tapi ya. webinarnya ya Nggih. kita dibatasi waktu ini. Iya, Ini yang ada satu lagi yang resen nih, apa kita selesaikan atau boleh tambah satu lagi, Pak. Yang tambah Bu satu aja Anu ya? nanti di WA nomor itu ya sudah saya sampaikan. Ada, sudah ada. Di Oke, nanti kolom chat monggo. sudah ada. Oke, silakan Pak Oh, Andreas. kok tidak Satu muncul pertanyaan WA-nya? lagi, Sebentar saya cek singkat. lagi. 0811 350 6 0811 350 6 220. Armi kok nggak muncul WA-nya? Ya, Ada izin. sih tadi, saya lihat. Ya, silakan Pak Andreas. Ya, penting tuh nomor WA-nya tuh Bobo, jangan sampai nggak jadi. Ah, Ya, begini Bu Siti dan Pak Bowo, kita baru Ya, kebetulan kan sudah ada yang sama dengan Pak tadi Bapak yang nanya sebelumnya. Di sistem kami, yang pasti Bu, kalau perhitungan 11% dikali langsung harga satuan lebih besar daripada yang DPP Bu. Nah, jadi kita baru ngeh Bu sekarang Bu, kalau kami Pokja meloloskan ini, terus nanti pas di perhitungan dengan keuangan, mereka menggunakan yang 11 per 12. 12, jatuhnya lebih kecil mereka nanti mau bayar. Padahal kami sudah meloloskan HPS dari PPK yang dikalikan 11% langsung ke harga satuan tanpa 11 per 12 tadi, Bu. Jadi apakah kami harus memisahkan tersendiri kali ya di apa jadi total semua harga satuan pekerjaan baru dikalikan 11 per 12 untuk memunculkan hitungan pajak atau bagaimana, Bu? Sebab kalau misalkan kami pakai yang ini nanti sebentar di penyedia menggunakan untuk pembayaran akhir, Bu, dia bisa lebih lebih kecil bayarnya daripada karena kami mengalokasikan langsung 11% kali harga satuannya, Bu. Iya, Nggak pakai DPP. sebenarnya kan kalau 11% langsung kali harga satuan, kemudian kalau pakai DPP nilai lain itu 12%, jadi nggak mungkin lebih kecil. Tadi kayaknya 11% kali DPP nilai lain. kali 11. Iya, Ya, harusnya 12% kali 11 per 12 kali harga ya, satuan gitu. Jadi tetap nilainya harusnya sama, tidak lebih kecil. Tadi kayaknya Bapak bilang 11% kali DPP nilai lain. Berarti kan 11 kali 11 per 11 12 per 12 per gitu. 12. Harusnya 12% kali 11 per 12. Itu. Ya, seperti Ya tadi Pak ya, disebut. mungkin dicek lagi kayaknya nggak berbeda mestinya. Iya, iya, Bu. Iya, mungkin harus Ya, dicek. Ya, Bu. Ya pasti kalau ya. kalau langsung 11% ke nilai satuan pasti lebih tinggi Bu jatuhnya kalau dibandingkan DPP nanti sebentar, Bu. Kalau DPP tadi 12%, Pak. Kalau pakai nilai lain dua belas Iya. persen, jangan 11%. Heeh. Sama Baik, kan, baik. Pak? Oke, dua jelas. belas persen Ya, kali 11 per 12 itu 11. Baik, baik, Bu. Nggih. Terima iya kasih. toh. Ya, siapa? Saja Pak Andreas. Siap, siap. Dicek Oke, lagi aja, teh. Pak. Nggih. Oke, Ya, jelas ya Pak Andreas ya. Oke, siap, Pak makasih Bu Andreas. Yayu Ya, atas sama-sama. eh, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada materi kita, Ibu Siti Rayu yang telah berbagi ilmu dan juga seluruh audiens yang telah berpartisipasi aktif dan juga bertanya menyimak. Sebelum kita tutup, saya persilakan kepada Ibu Siti Rayu untuk memberikan closing statement. Ya, terima kasih Pak Silakan Bu. Bowo. Ya, Terima kasih Pak Bowo
Terima kasih. 5%. Senang sekali bisa sharing, bisa belajar juga gitu ya. Karena terkait PPN ini memang sesuatu yang sifatnya dinamis gitu, sesuatu yang sangat menarik dibicarakan, terutama terkait dengan instansi pemerintah, dengan rekanan dan sebagainya itu saya juga belajar banyak di sini. Terima kasih. Kemudian perlu saya sampaikan terkait PMK 131 tahun 2024 ini 25 ya 2025 ini adalah jawaban dari beberapa pertanyaan terkait PPN itu naik atau tidak gitu ya per 1 Januari 2025. Jadi memang tarif PPN menjadi 12%, tetapi itu hanya dikenakan atas barang mewah. Nah, untuk di luar barang mewah itu tarif 12% dikalikan nilai lain, di mana nilai lain itu adalah 11/12 kali harga jual. Dengan demikian sebenarnya tarifnya tetap 11%. Mudah-mudahan ini nggak membingungkan bagi wajib pajak, terus bagi instansi pemerintah atau bagi rekanan juga untuk penerapannya. Kemudian terkait Kortek, kita juga untuk rekanan ya, untuk perlu kami sampaikan bahwa Kortek untuk SPT masa Januari itu 2025 sudah menggunakan Kortek dan ketika bapak-bapak dari bapak ibu dari instansi pemerintah ataupun dari perusahaan kemudian banyak menemui kendala di situ, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan ke depan semua akan menjadi teratasi, kayaknya sudah mulai teratasi juga dan ke depan Kortek juga akan membuat Bapak Ibu baik instansi pemerintah, baik itu wajib pajak itu menjadi lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itu saja Pak Bowo, terima kasih. Halo, Pak Bowo. Saya kembalikan Nggih, ke Pak ya, Bowo. Nggih. ya, makasih Ibu. Bu Ya, Yayu. Pak. Oke. Pak Muji, apabila ada yang perlu disampaikan sebagai closing statement-nya, Terima kasih Pak Bowo, Bu Yayu, Bapak Ibu sekalian. Siap. Saya tidak membuat closing statement. Saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Semakin jelas kita dalam menerapkan PPN dalam era tahun 2025. Demikian, jangan lupa absensi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Ya, silakan absensi dulu. Nanti kita berjumpa lagi di hari Jumat ya dengan dengan HPS Konsultan Perancangan di hari Jumat. Terima kasih. Kita ya, tutup kegiatan ini. Wassalam. oke. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Waalaikumsalam. kembali.